Wa'lam anna an-nas fil amali ala thalathati asnafin. Ya. Udah kan? Wa khudh min hayatika li mautik wa min sihhatika li saqamik. Sekarang wa'lam anna an-nas fil amali ala thalathati asnafin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'buduhu haqqa ta'abbudihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak saudara sekalian, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai bentuk amaliyah mudah, ringan dan enteng yang merupakan keutamaan dari berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah amalan-amalan para nabi, amalan-amalan istimewa yang diajarkan kepada orang beriman supaya kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan, baik yang terasa senang maupun terasa susah, baik yang terasa manis maupun yang terasa pahit. Semua kalau di situ terdapat pengetahuan kita tentang nikmat Allah, adanya suatu nikmat, maka pasti bersyukur. Dan syukur yang paling mudah untuk disampaikan itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi sebab kita memperbanyak hamdalah sehingga Allah panggil sebagai manusia-manusia beriman yang paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara, kita melanjutkan pembahasan kita, meneruskan dari tema mengenai angan-angan, ya, panjang angan-angan yang kalau itu dihubungkan dengan cinta kepada dunia, maka banyak kemudian merusak amalan-amalan akhirat, menutup amalan-amalan akhirat, bahkan menjauhkan manusia dari amalan-amalan akhirat. Dan angan-angan yang memang dimiliki oleh manusia, maka di sini akan disampaikan atau kelompok, ya, yang ada yang berhubungan dengan angan-angan pada manusia. Wa an-nasa
fil amali alati asna. Ketahui bahwasanya manusia itu dalam hal angan-angan itu terbagi menjadi as-sinful awwal. Kelompok yang pertama adalah wahum as-sabiquna minal anbiya'i was-siddiqin. Kelompok pertama ini adalah mereka yang paling pertama, ya. As-sabiqunal awwalun, yang paling pertama, yang terdahulu. Siapa? Minal anbiya, dari kelompok para nabi-nabi. Ini was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya, jujur, benar. Jadi as-siddiqun ini, as-siddiqin ini adalah mereka yang satu level, ya, dengan Nabi. Selain juga wasyuhada wassalihin. Itu ada 4 kelompok besar yang satu level. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. 4 ini, saudara, itu yang paling baik sebagai teman. Jadi wahasuna ulaika rafiqa, Quran. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka adalah merupakan teman-teman terbaik. Jadi kalau pengen cari teman itu dari kelompok 4 ini. Tapi kelompok yang pertama kan sudah nggak ada, ya, minal anbiya. Makanya di minan nabiyyin, para nabi-nabi, udah nggak ada. Ya itu diteruskan. Minan nabiyyin wasyuhada minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang benar, orang-orang yang jujur, itu siddiqin, asyuhada, dan orang-orang yang memperjuangkan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syuhada sebagai dikatakan mati itu yang disebut akhirnya, itu jadi goalnya itu loh, di prosesnya itu. Tapi akhirnya disebut as-salihin, dan orang-orang yang soleh. Maka bisa ngikutin ini as-sabiqun, orang para nabi, orang-orang jujur. Ini orang-orang benar. Jadi orang itu tidak akan jujur menjadi orang yang benar kalau dia tidak beriman. Ya. Seruannya selalu begitu, wahai orang-orang yang beriman. Itu untuk menjelaskan orang jujur itu. Makanya orang benar, ya, orang yang benar. Saya kalau sudah bicara benar itu tadi, niat pun niat yang benar, sidqun niyah. Gitu. Ini kelompok yang ikhlas. Karena orang jujur pasti ikhlas, gitu. Orang benar itu pasti ikhlas. Ya. Makanya Abu Bakar itu disebut sebagai as-siddiq, ya. Orang itu jujur. Orang yang jujur itu nggak bisa dinego, saudara. Itu orang jujur. Kalau dia jujur, maka yang dia siapkan itu hanya mati, gitu. Mendingan mati daripada berdusta dan bohong. Itu orang jujur begitu. Daripada hidup berdusta, harus berdusta. Daripada senang harus menipu. Itu. Atau menipu untuk memperoleh kesenangan. Gitu. Menipu untuk berdusta untuk memperoleh kejayaan dan lain sebagainya. Maka katanya ada pernyataan itu, as-sadiqu
apa itu? Yatahayya, apa itu? Saya lupa itu. Tapi gini, orang yang jujur itu mempersiapkan hidupnya itu untuk mati. Gitu. Dan orang yang jujur itu tidak akan malu kalau hal-hal yang ada di dalam dirinya itu terungkap. Ada wala yastahi. Kenapa dia tidak malu kalau dibuka rahasianya? Ya, itu. Orang jujur kenapa kalau dibuka rahasianya itu nggak malu? Sebab kalau dibuka itu rahasia dari orang jujur, kita hidup kan punya rahasia semua ya. Manusia hidup tuh punya rahasia semuanya. Nah, orang jujur itu tidak akan malu wala yastahi ayyakshifa sirrahu, gitu kalau nggak salah ya. Dan dia tidak akan malu jika terbuka rahasianya. Kenapa nggak malu? Karena kalau dibuka isinya kejujuran semua. Gitu saudara. Jawabannya gitu. Jadi semakin dibuka itu rahasia dia, semakin ketahuan jujurnya. Semakin dibuka semakin ketahuan benernya. Itu orang benar tuh begitu. Makanya dia tidak akan malu jika terungkap ya atau diungkapkan rahasianya. Dan dia tidak takut gitu kalau menyampaikan suatu kejujuran. Ya, sehingga apa? Dirinya itu bersiap-siap untuk mati saja. Nah, orang yang semacam ini sama dengan para nabi, an-nabiyyin wal anbiya, itu mereka tidak punya angan-angan, la amala lahum katanya. Jadi enggak panjang angan-angannya. Ya udah begitu aja itu. Lakukan yang bisa sampaikan yang seharusnya disampaikan. Itu la amala lahum. Ini yang dimaksud golongan yang pertama ini. La amala lahum, tidak ada angan-angan lahum bagi mereka, ya, aslan, sama sekali. Jadi sama sekali punya angan-angan yang mengembara panjang, ya, memikirkan yang bermacam-macam. Artinya apa? Orang beriman kalau masih angan-angannya panjang, itu berarti boleh dikatakan atau bisa dipastikan kalau bukan nabi iya, tapi bisa dipastikan bahwa dia bukan orang jujur, gitu, atau bukan orang benar. Makanya orang yang seperti ini ya, la amala lahum aslan fahum 'alad dawam, ya. Maka mereka itu terus menerus gitu mustashri'una linuzulil mauti bihim. Masya Allah, mereka itu terus menerus merasakan, ya, yang dirasa-rasa, yang diangan-angankan itu adalah linuzulil mauti bihim, yaitu terjadinya kematian pada mereka. Jadi yang diangan-angan itu mati gitu loh. Itu orang-orang seperti para nabi, orang jujur, orang soleh itu begitu. Iya, yang diingat mati. Ada juga yang fatamannawul kuntum shodiqin. Makanya nanti sampai pada tahap orang jujur itu yang diharapkan adalah kematian. Makanya tadi dikatakan di dalam pernyataan ulama itu, orang kalau sampai tahap pada kejujuran, sudah pada tahap bahwa dia orang benar, itu yang dia siapkan adalah mati. Dia nggak nyiapin apa-apa, Pak. Nyiapin mati aja. Kenapa? Mati itu suatu jalan, ya, pintu yang paling enak, paling nikmat. Makanya
kalau orang nggak jujur tidak akan berharap mati, takut mati. Makanya Quran menyatakan fatamannawul mauta, maka berharaplah kamu sekalian akan kematian in kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar orang yang jujur. Jadi kalau kita nih masih takut mati, itu memang karena kita belum menjadi orang jujur, belum menjadi orang benar. Sebab beda orang benar sama orang pinter. Nah, sekarang banyak orang pinter yang belum tentu benar gitu. Tapi kalau itu dia benar, ada orang benar, maka dia akan kelihatan pinter. Coba dah, kalau kita ngelihat orang benar, itu kelihatan pinternya. Justru kalau kita ngelihat orang pinter yang tidak benar, maka kelihatan bodohnya. Saya sering mencontohkan gini, maaf ya, sering mencontohkan orang sekolah dari kecil, sekolahnya di tempat yang favorit katanya. Ya mau umum kayak mau apa, pokoknya sekolahnya yang paling hebat semua dah. Udah hebat, bayarannya mahal, ya mau bayar bersesuaiin, ya kan. SPP-nya misalnya apa 100 juta misalnya. Uang depositnya ada sendiri. Sekolah begitu Pak, pakai deposit, kayak di rumah sakit juga. Orang sakit suruh deposit dulu, baru dikerjain. Kalau nggak ada depositnya, biarin mati juga nggak apa-apa, gitu. Masya Allah. Jadi arti menolong itu nggak ada itu, kesehatan. Nolong kalau ada duitnya. Akhirnya orang saling menipu, saudara. Ya, yang penting ada nomornya di dalam, ternyata duitnya nggak ada. Cuman angka doang. Itu saudara. Tadi yang saya bilang, orang sekolah dari kecil, sekolahnya di tempat yang hebat, bayarannya mahal, favorit, terpilih tuh sekolah. Maaf nih, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya sampai doktor, sampai postdoc lagi, ya kan? Kemudian sampai profesor. Terus apa? Maaf nih, jadi maling, nyolong, di penjara, ketawa-ketawa. Kan itu orang pinter ya. Kelihatan bodoh nggak? Jadi kelihatan goblok Pak. Karena sebab dia tidak jujur. Maka banyak orang yang pinter kelihatan bodoh karena sebab dia nggak jujur. Banyak orang yang memang tidak pinter, tapi karena jujur, maka dia kelihatan pinter, kelihatan. Jadi itu beda tuh, beda pandangan itu, beda penglihatan. Nah, para nabi-nabi, para siddiqin itu tidak ada yang diangan-angankan kecuali apa? Mereka selalu rasakan datangnya kematian pada mereka. Itu yang dirasakan. Jadi kalau antum sambil muter-muter baut gitu, bukan ingatnya mati, berarti sudah sampai di sini. Gitu. Jadi ngelihat baut itu diulek-ulek begitu tuh, itu ingatnya mati gitu. Ya Allah, baut ini mati, ya diapa-apain aja mau. Kalau baut itu kagak jujur, saudara, protes nggak digini-giniin, diulek-ulek, protes. Itu kalau protes itu bisa kena jidat, itu bisa, ya nggak? Kena jidat itu bisa bocor, saudara. Makanya orang kalau nggak jujur, manusia kalau nggak jujur, itu daya perusaknya itu Masya Allah. Dari mana dia menjadi nggak jujur? Karena angan-angan itu, sudah. Jadi intinya itu penyakit yang dari kemarin kita bicarakan itu. Ya. Ya. Nggak apa-apa.
Doa umur panjang nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di umur panjang. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Harus terusin. Minta dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jadi umur panjang itu kalau dalam pandangan agama itu bukan hitungan kuantitas. Bukan. Tapi kualitas amaliyah yang benar. Gitu. Makanya banyak ulama-ulama, saudara, umurnya secara kuantitatif itu nggak banyak, bukan nggak panjang ya, nggak banyak, ya kan? Nggak banyak. Ada yang 40 tahun, ada yang 35, ada yang cuma 50 tahun, saudara. Tapi beliau-beliau ini umurnya panjang, bisa beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Apanya yang hidup? Yang hidup itu kebaikannya. Kalau dia hidup itu ilmunya. Apa kita bisa sebagai orang biasa ilmuwan? Oh bisa, ya kan? Hidup kebaikannya, dikenang ibadahnya, ya kan? Ilmunya dikit tapi dipraktekkan, saudara, itu banyak. Quran itu nyontoin. Nggak harus jadi nabi, saudara, nggak harus jadi ulama. Itu di Quran ada. Keluarga Imran, Ali Imran, menjadi apa tuh? Menjadi nama surat. Dibahas, saudara. Dia keturunannya itu jadi nabi. Al-Imran. Imran itu orang biasa, Pak. Iya, bukan seorang yang khusus sebagai nabi dikasih wahyu, enggak. Tapi karena kehebatannya itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meyakini dan ibadahnya, gitu, saudara. Imran itu panjang umurnya, Pak. Siapa yang enggak kenal? Ya kan? Siapa yang tidak membaca Imran? Nggak ada yang nggak membaca orang Islam, saudara. Apalagi orang beriman. Siapa ulama yang nggak tahu Ali Imran itu? Ya, keluarga Imran itu Pak Imran kalau bahasa kita. Masya Allah. Gitu. Itu orang biasa, saudara. Jadi itu umur panjang namanya. Jadi pandangan umur panjang dalam Islam itu bukan dilihat dari panjang durasinya bukan. Tapi lebih pada isinya. Ya kan? Ulama-ulama kita banyak, Pak, yang umurnya pendek-pendek ya secara jumlah, ya kan, atau kuantitatifnya itu. Para habaib kita banyak yang umurnya pendek-pendek, tapi kebaikannya, ibadahnya, menjadi uswah hasanahnya, menjadi contoh teladannya, Masya Allah. Itu. Nah, ini semua adalah suatu pelajaran yang bisa ditiru, ya, dicontoh, ya. Jadi dia bukan cuma pelajaran doang, bisa dicontoh. Itu, saudara. Kita harus pakai itu. Nah, ini makanya nanti kalau sudah di akhirat itu urusan hidup di dunia lama sama sebentar itu nggak ada bedanya, kecuali kalau isinya takwa kepada Allah, kebenaran, ya, yang perjuangkan, dipertahankan dari orang itu. Gitu loh. Makanya jangan sampai ini kita tidak mencontoh dengan para nabi-nabi, orang-orang jujur, orang-orang soleh, saudara, di dalam hal itu tadi, secara dawam atau terus menerus itu, ya, melanggengkan, merasakan, ya, datangnya kematian pada kita. Ini kan
Satu tadi disebutkan as-sabiquna minal anbiya was-siddiqin. Musta'idduna lahu bil iqbal ad-daim 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Dan mereka itu mempersiapkan diri, ya. Bil iqbalid daim. Ada iqbal. Ada. Bil iqbalid daim, ya. Dengan menghadapkan terus-menerus Allah kepada Allah wa 'ala ta'atih, dan kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Gitu. Ya ini manusia itu seringkali begini ya, kalau dibilang seperti ini taat, nanti kalau taat apa nggak rugi gitu, apa kalau taat nggak bisa kaya setelah dunia? Bisa lah gitu ya. Menjadi orang yang taat kepada Allah diberi kekayaan gitu banyak gitu ya. Kalau mau contoh Nabi ya Nabi Sulaiman, ya enggak, yang kekayaannya banyak, ya kan gitu, yang enggak ada yang nandingin gitu sampai sekarang gitu. Siapa lagi tuh yang punya harta yang katanya yang menjadi nama itu kan biasanya disebut-sebut itu yang hartanya banyak? Korun. Makanya korun itu sekarang kalau di kita tuh menjadi nama harta karun. Nah, kalau di daerah tertentu karun itu menjadi karung. Jadi harta yang berkarung, karung-karung. Begitu saudara. Itu korun. Ya. Nah, ini nih orang yang tidak punya angan-angan dalam arti mengembara angan-angannya. Mereka selalu merasakan datangnya kematian, mempersiapkan diri dengan menghadapkan terus kepada Allah dan taat kepada Allah. Mutafarrihina an asghalid dunya bil kulliyah. Mutafarrihina itu artinya mengosongkan diri dari kesibukan dunia bil kulliyah secara keseluruhan. Ini kalau mengosongkan diri itu saudara dari kesibukan dunia, tidak kemudian mulai besok nggak usah kerja, bukan, salah ente. Yang disebut mengosongkan diri itu secara kejiwaan, dikosongkan dari apa? Dunia jangan diangan-angankan terlalu mengembara jauh. Tapi wah besok kerja ya kan, dapat duit. Misalnya nih dapat rezeki, bukan cuma duit ya, rezeki macam-macam, sehat walafiat, duit juga dapat banyak pula ya kan, buat anak, bini, buat keperluan lahiriah, badan, makan dan sebagainya, untuk ibadah saudara pada Allah. Sampai nisab, wah cari duit yang banyak supaya saya bisa berzakat karena sampai nisab gitu. Itu termasuk mutafarrihina an asghalid dunya. Jadi kalau bahasa kita itu ketungkul dengan dunia. Ketungkul itu apa? Tunggul itu begini Pak, serius aja urusannya, nguplak dengan urusan dunia. Nggak apa-apa, tapi di sininya tuh isinya bagus gitu loh. Cari duit yang banyak biar sampai nisab, ya kan? Katakanlah yang nisabnya sekitar berapa tuh? Kalau 86 gram emas berarti 1 juta, 86 juta, 100 juta dah misalnya. Ya kan? Sehari dapat 100 juta misalnya. Kecil lah, sekarang kan penghasilan orang ada yang sehari 1 triliun kali. Hah? Ada? Oh ada, ya ada. Cuman nggak lapor aja dan nggak bayar zakat, jadi nggak ketahuan. Kalau bayar zakat ketahuan dia, ya nggak? 2,5%, sehari dapat 100 juta. Berarti berapa? 2,5 juta. Berarti kalau 100 juta, 1 bulan berapa? Kalau 3 hari aja, miliar. 3 miliar berarti dia itu sebulan itu ngeluarin yang untuk 2,5%, 75 juta. Ya.
75 10 750 juta. Ini bukan mengangan-angan, saudara. Lagi ngomongin zakat ini. Jangan bilang itu kiai sama aja itu ngitung-ngitung duit orang yang enggak karuan. Hah? Ya kan kalau dia dapat penghasilan seperti itu kan, dia bisa zakat mal sekaligus dia bisa bersedekah. Ya kan? Bikin pengimaman masjid. Terus yakin nggak ada apa-apanya, saudara. Ya. Cuman masalahnya dia bayar apa kagak zakat malnya. Dia bersedekah apa enggak kalau dia nggak sampai nisab? Kata Rasulullah, kalau nggak sampai nisab, gitu, kamu bersedekah, gitu. Jadi mestinya kambing gede, gitu, kambing kecilan dah, gitu. Jadi kalau mestinya misalnya harusnya ngeluarin itu 2,5 juta, ngeluarinlah 2 juta, gitu. Malah kalau bisa keluarin aja 20 juta, gitu. Berarti 20% dari 100 juta, bagus tuh. Gitu ya, sedekahnya lebih besar daripada zakat malnya. Gitu kan. Nah kalau rikas begitu, yang nemu tuh itu 20%. Gitu. Tapi kalau lagi ngomongin persen-persen itu bagi yang belum punya duit. Kalau yang sudah punya duit mulai berat tuh. Ya kan? Kalau berat berarti apa? Bukan mutafarrihina itu, bukan mengosongkan diri, tapi apa? Masyhuluna fid dunya. Mereka sibuk dengan urusan dunia. Jadi jangan bilang pembahasan ini terus kemudian apa? Orang nggak boleh kerja, Pak. Salah. Orang yang imannya makin kuat, zakatnya makin banyak, sedekahnya banyak itu urusan dunianya kenceng. Dan yang dicari yang halal-halal. Kenapa yang halal, saudara? Karena kalau nggak halal itu susah ngeluarin zakatnya. Susah pula untuk bersedekah. Gitu. Kalau banyak nggak pernah zakat mal, kemudian juga sedekahnya susah, maka verifikasi dalam diri sendiri. Apakah ada yang seharusnya dikeluarin dan nggak dikeluarin dan tidak seimbang? Itu yang dimaksudkan mutafarrighina an ashghalid dunya. Jadi mengosongkan diri dari kesibukan urusan dunia. Gitu loh. Jadi jangan disalahpahami nih, nggak kerja mulai besok nih, supaya kita termasuk golongan para nabi-nabi dan orang jujur. Enggak, bisa ngawur ya. Ya. Illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim au fi haqqi man la budda lahum minhu min atba'ihim, ya. Kecuali hal-hal yang mendesak, ya, yang membutuhkan hak-hak pribadi mereka atau pada hak-hak yang seharusnya bagi mereka dari pengikut-pengikutnya, ya. Ini berkaitan dengan kehidupan yang lain, gitu. Artinya bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, saudara. Makanya kan kita kadang-kadang juga kan kerja di tempat-tempat yang lain, pekerjaan itu kan secara organisasi, ya gak? Kerja bareng. Maka kalau kerja itu ya semangat dan apa? Jujurlah, bersemangatlah, gitu. Jangan bilang. Kenapa itu juga berhubungan dengan hak pribadi dan hak orang-orang lain. Ya, itu penting. Itu. Ya. Emang kadang-kadang di kantor, kata beliau itu, kadang-kadang orang jujur kalah sama orang yang nggak jujur, dan kadang-kadang nggak jujur lebih banyak daripada yang jujur. Ya, semua kantor hampir semua sama. Ya, semua kantor hampir semua sama, saudara. Gitu. Makanya orang jujur itu paling ditakuti sama orang-orang nggak jujur. Jadi kalau ada, ini bukan cuma jujur doang sih ya, kan Nabi pasti jujur soalnya. Jadi kita nggak ngomongin Nabi pasti jujur.
Kalau ada orang jujur masuk di tempat orang-orang nggak jujur, maka orang yang nggak jujur itu diem semua. Asal memang konsisten dengan kejujuran, itu pasti akan takut. Tadi lagi ngomong macam-macam untuk membicarakan hal-hal penipuan dan lain sebagainya. Begitu masuk orang jujur, diem semua, ganti tema, begitu saudara. Itu tuh biasa, di mana-mana tuh sama, gitu. Makanya jadilah atau tetaplah kamu jujur. Sekiranya dengan kamu akan akan berbahaya dengan kejujuranmu, gitu, maka itulah yang paling baik. Jadi tetaplah kamu jujur. Sekiranya dengan jujur membahayakan diri kamu, maka itu adalah kebaikan, awal daripada semua kebaikan. Ya. Jadi, dan tinggallah penipuan atau dusta. Tinggalkan kedustaan. Sekiranya kamu tahu bahwa dengan dusta itu akan menguntungkan kamu, karena biasanya orang bohong itu dengan bohong untung, maka itu adalah awal daripada kerusakan kamu, kehancuran kamu. Tapi bisa juga kalau orang sudah berbohong sekali, itu berkelanjutan juga bohong-bohong terus. Memang ya, kalau orang udah bohong sekali, alasan berikutnya adalah kebohongan berikutnya. Itu. Memang ada kebohongan yang masih bisa dibenarkan oleh agama ketika kebohongan itu untuk mempertahankan agama. Gitu. Contoh, ada orang diancam, ya nggak usah, diancam untuk tidak berpegang kepada tauhid, kepada Islam, lalu dia diancam gitu, maka dia boleh melakukan suatu kebohongan demi agamanya. Atau ada orang lewat gitu, ini orang bener yang lewat, sementara yang ngancem ini orang yang nggak bener. Lalu kita tahu dan kita ditanya, misalnya, tadi lihat nggak orang lewat si fulan itu ke sono? Kita bisa ngomong juga dengan bahasa balaghah atau bahasa diplomatis, kita bisa ngomong, sejak saya berdiri saya nggak lihat orang tuh. Sejak berdiri, tapi waktu duduk sih lihat. Tapi nggak usah pakai dijelasin. Orang dalam keadaan seperti itu dia tidak akan nanya, kamu tadi berdiri apa duduk? Kan gitu. Itu tuh bahasa itu bisa bukan? Diplomatis ya? Iya. Atau sejak saya nengok ke kanan saya nggak ngeliat tuh. Waktu nengok ke kiri ke atas mah ngeliat. Baik, kalau ada orang tinggi besar nanya rumah orang, dia mau narik motor atau kendaraan, bagaimana kita jawabnya? Mau naik? Mau narik motor, dia nggak bayar. Oh, debt collector. Kita harus bagaimana kalau ketemu sama orang seperti itu? Kita bohong atau enggak? Enggak, itu kan ada mekanismenya kalau itu. Kalau yang tadi kan nggak ada mekanismenya. Kalau orang urusan debt collector itu ada aturannya, ada akadnya, ada mekanismenya gitu loh. Kenapa sampai debt collector datang? Kan gitu. Ada aspek hukumnya, gitu loh. Kasihan juga kalau enggak, kalau masalah kasihan nggak kasihan itu persoalan lain. Tapi itu hidup itu kan ada yang pakai aturan, ada yang aturannya itu tidak teratur, tidak diatur maksudnya. Ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Kalau itu kan tertulis, ketahuan dan bisa ditanya debt kolektornya, kenapa itu mobil atau motor mau ditarik? Kenapa? Dan kenapa kamu nanya sama saya? Bisa kan ditanya balik, gak usah pakai kasihan. Gitu loh. Kita ini sering ngeles, Pak. Itu masalahnya.
Kita sering ngeles hal-hal yang tidak perlu. Kita bisa kok gitu. Dan menjadi orang jujur yang sederhana seperti itu bisa kok. Gitu. Misalnya katakanlah tadi contoh tetangganya motor mobilnya mau ditarik oleh debt collector, terus kita ngalang-ngalangin atau kita kasihan sehingga apa? Kita berbohong. Ya kita malah tambah gendeng itu bohongnya itu, ya kan? Walaupun mungkin sistem debt collector masih bisa dipertanyakan secara hukum, tapi masih bisa dikatakan kok. Wong kita ini katanya negara hukum toh. Ada polisi, ya kan? Ada pos polisi, apa ada orangnya apa enggak ya kita nggak tahu, ya kan? Ada Pak RT, ada Pak RW, apalagi kalau yang nanya Pak RT, ngerangkep RW pula, ngerangkep lurah pula. Itu tahu datanya misalnya kan, itu ada mekanismenya. Saya kira itu dalam konteks itu bisa bisa dimaklumi lah gitu. Ini kan agama berbicara pada saat-saat di mana manusia itu samar dianggapnya, mana benar mana enggak, mana hak mana batil, saudara. Itu tuh yang kadang-kadang bisa mengganggu ya. Mengganggu tegaknya suatu kebenaran, ya kan, di dalam hidup. Kita terusin ya. Tadi itu mana tuh? Waqad saru fil iqbal 'ala Allahi wa 'ala daril akhirah, ya. Dan sungguh mereka itu menjadi apa? Menjadi orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Bihaitsu law qila li ahadihim, ya. Sekiranya jika bisa dikatakan kepada salah satu di antara mereka, misalnya kita bilang innaka mayyitun ghoda. Berani enggak kita ngomong begitu? Sesungguhnya kamu besok mati. Itu biasanya ngomong begitu berani itu ya guru, seorang ulama gitu tuh, supaya kita jangan mengembara. Kamu tuh besok mati, ngapain ngumpulin duit doang, cuman dikumpulin, ya kan? Besok tuh ente mati. Ngomong begitu tuh, apalagi kalau sama orang kaya ente berani. Hah? Apalagi kalau orang kaya itu sering ngasihin duit, berani ngomong begitu. Innaka mayyitun ghoda. Belum tentu saudara berani. Hanya orang-orang yang jujur yang bisa. Hanya orang-orang yang setidaknya itu tadi tidak memiliki angan-angan yang lain kecuali yang diangan-angani itu adalah kebenaran hakiki. Itu aja. Kalau enggak bisa, saudara. Ngeper lah. Makanya kita sering terjadi di kalangan kita suatu keadaan di mana kita nggak berani mengingatkan, nggak berani memberikan nasihat, apalagi begini nasihat saklek gitu, ya kan? Kamu tuh besok mati tahu, atau kalau nggak langsung dicitak loh, ya kan? Ya kan gitu. Jadi yang begitu lam yajid maudhi'an li ziyadah ala ma huwa alaihi minal amalis salih, ya. Maka tidak akan ditemukan ya suatu tempat untuk menambah atas apa yang bagi dia merupakan amal saleh. Enggak bisa. Tapi kalau kita jujur itu akan bisa menambah sebagai pundi-pundi amal saleh kita. Makanya boleh sekali-kali gitu kita menjadi orang jujur, ngomong sama orang itu, gak usah ngomong sama orang lain dah. Coba ini laki-laki semua ya punya bini, terus ngomong sama bini. Kalau bini lagi rean itu, kamu tuh besok mati, kamu nyumpahin aja. Gak berani saudara, gak berani itu kan. Bini katanya mencak-mencak. Udah jelek marah ya. Jadi harus disanjung ya. Harus disanjung.
Itu nggak usah orang lain dah, kejauhan. Iya. Lintihaihi fihi ilal ghayatil quswa allati laisa wara'aha ghayah, katanya. Lintihai karena apa? Mentoknya atau habisnya fihi di dalam pernyataan itu ilal ghayatil quswa, kepada penghujung yang jauh, allati laisa wara'aha ghayah, yang di belakangnya enggak ada lagi enggak ada lagi ujungnya. Udah itu. Mati itu. Makanya kalau orang sudah pada pernyataan itu, apalagi dalam kondisi itu mati, itu saudara, itu baru tahu. Kemarin kita sampaikan kan, orang kalau lagi sehat lupa sakit, ya enggak? Lagi kaya lupa miskin, ya kan? Kalau lagi banyak kesempatan lupa kesempitan. Kalau udah sempit baru gitu. Dan ada juga orang sempit, misalnya contoh kecil saja ya. Kenapa nggak ke masjid-masjid? Waduh, repot sekarang. Nggak ada kesempatan, Pak Haji. Nggak ada kesempatan. Bapak tahu sendiri, katanya. Saya berangkat itu subuh belum subuh udah berangkat. Ya salahnya lo. Ngapa ente belum subuh udah berangkat? Itu begitu sudah. Jadi ya itulah manusia di dunia. Kenapa dia sampai begitu? Alasan juga, sebelum subuh aja saya udah berangkat. Coba bagaimana mau ke masjid, bagaimana mau ngaji waktu duha, nggak mungkin katanya. Ya udah kalau, tapi coba begitu mau subuh dia kakinya diikat nggak bisa ngapa-ngapain, baru gitu. Aduh ya Allah, ini kaki kenapa? Ya kan, dilurut-lurut. Ya kan, dipanggilin dokter, kata dokter nggak ada apa-apa Pak, sehat. Diperiksa itu kaki bener semua, spare partnya nggak ada yang, iya semuanya sama. Coba didiagnosa semuanya bener semua, gitu. Tapi kenapa kayak orang sakit seperti itu keluarganya nawarin yang enak-enak terus pakai? Ya? Mau makan anggur, mau makan sate, kita nawarin yang enak-enak. Itu biasanya ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya karena apa? Tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Itu yang pertama. Jadi ditawarin yang enak-enak. Tuh. Yang kedua, itu kebiasaan dulu di kampung begitu. Waktu sehat minta anggur, minta apa aja buah-buahan. Punya telur baru cotot satu aja, bukannya digoreng malah dijual. Dimakan nggak boleh. Begitu sakit ditawarin semua. Padahal lagi pahit lagi kan. Emang begitu. Kenapa? Itu orang tua tahu. Mumpung lagi sakit ditawarin nggak bakalan dimakan. Jadi hanya itu aja kemungkinannya. Ya. Yang kemungkinan pertama itu tadi. Tidak ada kesempatan lagi tuh. Jadi bukan ghoda mayyit gitu. Tapi sekarang kamu itu sudah mati. Gitu. Makanya orang kalau sudah mati Pak, udah. Bapak coba dah. Makanya diperintah di sini, vonislah dirimu sendiri dengan kematian. Kalau divonis sama dokter aja masih bisa nawar kok. Bapak kira-kira kalau penyakit model begini, ya 1-3 bulan dah. Bapak meninggal. Ini rasional Pak, katanya gitu, kata dokter. Bilangnya rasional. Padahal belum tentu. Orang di tetangganya yang sakitnya udah diagnosa lama kagak mati-mati kok. Dokter berani ngomong begitu kadang-kadang. Lagian kadang-kadang orang tuh si pasien lebih percaya kepada dokter ketimbang kepada ini nih tadi omongannya. Ya enggak? Siapa? Alah, Ustaz biasa dia ngomong itu. Percaya sama dokter, saudara. Padahal kiai ustadznya itu cuman ngasih tahu doang apa yang sudah dikasih tahu oleh Allah dan Rasulullah. Tapi banyak yang nggak percaya.
Apalagi kalau yang tadi didiagnosa tuh kaki spare partnya benar semua, gitu. Tapi tidak berfungsi. Ada orang, kenapa ya nggak dengar sama sekali ya, gitu. Apalagi kalau urusan agama, itu kupingnya orang beriman sama orang yang nggak beriman sama nggak? Kupingnya sama kan, caplang-caplangnya ya sama, semua teknologinya sama. Tapi kenapa yang satu dengar, yang satu enggak? Budak. Karena yang satu hidup, yang satu mati. Makanya sebetulnya kalau manusia itu enggak panjang angan-angan, saklek yang diingat mati itu malah rajin. Coba deh, nanti kalau pengen rajin ngaji, jamaah, sedekah, apa aja, ingat mati aja, cepet dah. Coba. Iya. Tapi diomongin kayak gini, besok ente mati, ente nggak percaya. Itu masalahnya. Nggak percaya. Gitu. Wa kadzalika la yajidu syai'an yatrukuhu. Dan demikian pula dia tidak mendapati sesuatu pun yang ditinggalkannya. Li'annahu qad taraka kullu syai'in la yuhibbu ayyan zila bihil maut wa huwa mulabis lahu. Ini saudara, jadi ini yang disampaikan dari awal tadi bahwa sifat kedudukan dan kebiasaan rasa dari para nabi-nabi, orang-orang yang jujur itu mereka tidak punya angan-angan yang panjang, kecuali apa? Dipendekkan itu angan-angan pada titik yang disebut kematian itu. Jadi kalau orang merasa dirinya sudah di titik itu, nggak usah titik situ dah. Di titik misalnya bahwa belum tentu besok sehat, belum tentu besok kaya, belum tentu besok punya kesempatan, pasti akan bersegera untuk berbuat baik. Pasti akan bersegera menempati posisi-posisi para nabi dan posisi-posisi orang-orang jujur. Sudah. Makanya tidak heran ya, bersyukur alhamdulillah kadang-kadang ada orang itu orang tadinya bangor banget ya, tadinya ini banget, baru aja kemarin lihat, tahu-taunya udah alim banget, udah taat banget. Karena sebab ini saudara. Tapi tidak jarang juga sebaliknya. Orang yang kelihatan masya Allah gitu, malah apa? Ya membiarkan aja, gampang itu kan. Ngaji masih banyak, sedekah yang lain juga masih banyak yang sedekah kok. Gitu. Masih banyak kesempatan. Yang lain masih banyak yang ke masjid gitu. Malah nanti kalau terlalu banyak, nanti nggak muat itu masjid gitu. Kasihan pengurus nanti malah ngerepotin pengurus. Mungkin bukan di sini kali ya yang begitu. Maksudnya bukan di Indonesia pada umumnya. Di mana? Kalau di Mekah baru, ya kan? Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu baru Pak, berebut. Mau jamaah sholat tuh berebut, saudara. Apalagi bulan puasa, berebut saudara. Cari soft aja susah, sampai diusir-usir. Di sini boro-boro diusir saudara. Ya kan? Kan saya sudah bilang ini, pintunya banyak banget udah dibuka semua. Bukan kagak ada yang nongol barang satu pun bukan. Celenting satu, celenting satu. Itu saudara. Boro berebut. Iya. Ditambah lagi kalau apa? Celinguk imamnya nggak ada. Nah itu mulai takut juga, minggir kagak ada imam soalnya. Ya. Kenapa? Ntar suruh jadi imam, udah bacaan jelek, nggak mau belajar bacaan lagi. Panjang urusannya saudara.
Ini ciri-ciri orang yang tidak mempersiapkan kematian, saudara. Gitu, ya. Ya, mudah-mudahan apa ini contoh atau teladan ya yang disampaikan di dalam penjelasan ini menjadikan kita itu orang-orang yang ya setidak-tidaknya berusaha untuk selalu untuk selalu berada di dalam rasa kita atau rasa mati ya. Sehingga sehingga kita selalu bersiap-siap. Saya nggak tahu kalau yang muda-muda, kalau udah makin tua itu mau tidur, saudara, itu ingat mati ya, gitu loh. Masya Allah, kita kalau mati itu dikubur sendirian, saudara. Bukan cuman sendiri, gelapnya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai dapat siksa kubur ya Allah. Ya kan? Itu nggak ada lain kecuali amal soleh. Dari sini mulainya, gitu. Makanya apa yang paling dekat? Paling dekat adalah kematian, saudara. Padahal sih kita sering ya dapat postingan-postingan di WA di mana gitu ya, sebagai bacaan-bacaan yang kadang-kadang hilang begitu aja. Ya terasa juga ketika lagi baca gitu ya. Habis itu hilang aja begitu. Nah, angin. Tapi kalau kita ngaji seperti ini ya mudah-mudahan gitu. Sedikit itu iman kita terjaga. Ditambah-tambah lagi ya amal soleh yang lain, zikrullah, supaya kita benar-benar terus ingat. Amalan-amalan yang lain-lain itu yang langsung ya, tasarruf kebaikan, mengamalkan kebaikan baik yang bersifat fisik, harta maupun yang non fisik, sudah itu. Mendoakan ya, non fisik selain zikir, mendoakan keluarga, mendoakan tetangga, mendoakan orang-orang, mendoakan negaranya dan lain sebagainya. Jadi untuk supaya selalu berada di ring kebaikan dan kebenaran, untuk selalu mengingat kematian, bahwa mesti ada atau membawa bekal. Kenapa? Dunia cuma sebentar, sehingga tidak terlalu kalaupun dia rajin untuk urusan dunia untuk tujuan akhiratnya. Gitu, saudara. Mudah-mudahan kita terjaga iman kita, Islam kita. Kelompok kedua dan ketiga nanti akan dijelaskan pada taklim yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa dhakkirna bi'ilmin yanfa'una wa nawwir qulubana hassil maqasidna bil khair. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, barikna fi 'ilmina wa 'amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.